Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu model pembelajaran yaitu inductive thinking atau berpikir induktif. Nah, perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, di kelompok 6 ini ada Rizky Aprina, Mega Lestari, Milania Nurlaila, Penny Rosa, dan Salwa Amalia. Kami dari kelompok 6 kelas 5A PGSD. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Penny Rosa. Silakan Penny. Perkenalkan, nama saya Penny Rosa dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Semua model pembelajaran menjangkau mulai dari yang sederhana, yang memiliki prosedur langsung yang dapat berhasil secara instan, hingga strategi-strategi yang sulit yang perlu ditempuh dengan kesabaran. Dengan model pembelajaran, kita dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang. Mengingat setiap proses pembelajaran perlu dilihat atau diketahui efektivitasnya, sehingga hasilnya relatif dapat diukur. Dengan demikian, ini merupakan hal yang penting untuk seorang pengajar atau guru untuk mempelajari model pembelajaran dan menguasai pengetahuan tentang model pembelajaran yang kita ketahui. Agar pengajar atau guru tersebut ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas akan terasa mudah dan juga sehingga tujuan pengajaran akan tercapai dengan tuntas seperti yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Penny Rosa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mega Lestari. Silakan Mega. Ya, di sini perkenalkan nama saya Mega Lestari dengan NIM 1808413 dari kelas 5A PGSD yang akan menjelaskan poin kedua yaitu model berpikir induktif. Di sini ada menurut Hilda Taba dalam Bruch dan George pada tahun 2000 pada halaman 123 yaitu memperkenalkan suatu model pembelajaran yang didasarkan atas cara berpikir induktif. Model pembelajaran berpikir induktif atau inductive thinking menurut Hilda Taba ini juga dikembangkan atas dasar konsep proses mental siswa dengan memperhatikan proses berpikir siswa untuk menangani informasi dan menyelesaikannya. Lalu, atas dasar cara berpikir induktif tersebut, model pembelajaran ini menekankan pengalaman lapangan seperti mengamati gejala atau mencoba suatu proses, kemudian mengambil kesimpulan. Berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki ini berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Nah, salah satu contohnya yaitu ada generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir ini. Nah, selanjutnya yaitu pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum ini. Yang selanjutnya yaitu ada penalaran secara induktif, dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Terima kasih kepada Mega Lestari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Salwa. Silakan Salwa. Perkenalkan, nama saya Salwa Amalia akan menjelaskan slide selanjutnya. Model berpikir induktif ini dikembangkan atas dasar beberapa postulat. Yang pertama ada kemampuan berpikir dapat diajarkan. Nah, yang kedua ada berpikir merupakan suatu transaksi aktif antara individu dengan data. Artinya, dalam setting kelas, bahan-bahan ajar merupakan sarana bagi siswa untuk mengembangkan operasi kognitif tertentu. Nah, di dalam suatu konsep yaitu saling menghubungkan data-data yang diperoleh satu sama lain, menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahuinya, lalu memprediksi dan menjelaskan suatu fenomena tertentu.
Yang ketiga ada proses berpikir merupakan suatu urutan tahapan yang beraturan. Artinya, agar dapat menguasai keterampilan berpikir tertentu, persyarat tertentu harus dikuasai terlebih dahulu dan urutan tahapan ini tidak bisa dibalik. Oleh karena itu, konsep tahapan beraturan ini memerlukan strategi mengajar tertentu agar dapat mengendalikan tahapan-tahapan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Salwa yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprina dengan NIM 1806501. Saya akan menjelaskan slide ke-6. Nah, belajar bagaimana berpikir secara induktif menurut Hulda Taba merupakan tujuan yang sangat penting. Dan siswa perlu mempraktikkannya, tidak hanya diajarkan tentang konsep-konsep itu saja. Pedoman-pedoman dalam membentuk lingkungan tersebut digunakan untuk merancang pelajaran dan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada fokus. Fokus sendiri yaitu membantu siswa untuk berkonsentrasi pada suatu ranah atau bidang penelitian yang dapat mereka kuasai tanpa menciutkan hati mereka yang justru tidak dapat membuat mereka tidak dapat menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan gagasannya. Dan yang kedua ada pengawasan atau kontrol konseptual. Pengawasan atau kontrol konseptual yaitu membantu siswa mengembangkan pemahaman konseptual tentang ranah tertentu. Nah, dan yang terakhir ada mengkonversi pemahaman konseptual, yaitu menjadi keterampilan mereka akan mampu membuat seperangkat data yang memungkinkan mereka untuk membandingkan dan membedakan seluruh kawasan tersebut atau satu sama lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizky Aprina yang telah memaparkan materinya. Nah, pada dasarnya, model pembelajaran berpikir induktif atau pendekatan-pendekatan berbasis penelitian dalam pengajaran menulis menghasilkan pengukuran pengaruh rata-rata sekitar 0,6 dibandingkan dengan proses-proses yang menggunakan bahan yang sama. Esensi proses induktif adalah mengumpulkan dan penyaringan tanpa henti. Maksudnya, dalam proses induktif ini, seluruh siswa dalam model pembelajarannya itu akan selalu mengumpulkan dan menyaring materi-materi pembelajarannya tanpa henti. Nah, yang kedua ada pembangunan gagasan. Dalam pembangunan gagasan ini, siswa diharapkan mampu untuk menciptakan sebuah gagasan-gagasan yang telah dipikirkannya. Selanjutnya, khususnya kategori-kategori yang menyediakan kontrol konseptual atas daerah-daerah informasi. Lalu ada penciptaan hipotesis untuk dieksplorasi dalam upaya memahami hubungan-hubungan yang lebih baik atau menyediakan solusi untuk berbagai masalah. Nah, yang terakhir, adanya perubahan pengetahuan menjadi keterampilan yang memiliki aplikasi praktis. Jadi, dalam proses induktif ini, seluruh siswa tentunya diajarkan untuk berpikir lebih luas tentang apa yang ada di sekitarnya. Siswa diharapkan mampu mengembangkan gagasan yang ada di pikirannya, namun tetap berdasarkan dengan konsep dan juga fakta-fakta yang ada di sekitarnya. Nah, itu dia model pembelajaran berpikir induktif atau inductive thinking yang bisa guru terapkan ketika mengajar di kelas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.